Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 389. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Jika seseorang benar-benar mempunyai niat membunuh, dia bisa melihat niat membunuh di matanya. Inilah yang terjadi pada Aditya saat ini. Martin dapat melihat bahwa Aditya sepertinya sangat ingin membunuhnya sekarang. Kamu, apa yang kamu inginkan? Punggung Martin terasa dingin, dan dia duduk di tanah dan mundur, berusaha menjauh dari Aditya sebanyak mungkin. Ingin mengirimmu ke neraka, Aditya berkata dengan suara muram, berjalan menuju Martin. Kamu berani, biar ku beritahu. Jika kamu berani menyentuhku, kelompok pembunuh api tidak akan melepaskanmu. Tahukah kamu berapa banyak pembunuh yang ada di klub api? Mereka akan memburumu seumur hidupmu. Suara Martin bergetar, dan dia sudah mundur ke dasar tembok, tanpa ada cara untuk mundur. Tuan Aditya, lebih baik saya melakukan hal semacam ini. Lebih nyaman bagi saya untuk menghadapinya. Saat ini, Karisman datang membawa pistol dan berkata kepada Aditya. Aditya melirik Karisman, dan dia mengerti apa yang dimaksud Karisman. Bagaimanapun, Karisman adalah bawahan Rizal, dan Rizal serta anggota pasukan khususnya memiliki hak istimewa. Untuk organisasi yang sangat berbahaya seperti kelompok pembunuh api merah, Rizal dan anggota pasukan khususnya memiliki hak untuk mengambil tindakan khusus, termasuk membunuh orang-orang ini di tempat. Meskipun Ruben dan Martin tidak boleh dianggap sebagai orang klub api, jika ayah dan anak tersebut bercampur dengan klub api, mereka dapat dianggap sebagai kaki tangan kelompok pembunuh klub api. Baiklah, aku akan menyerahkan keluarga Martin dan putranya padamu. Aditya berkata dengan tenang, meskipun nadanya sangat tenang. Kata-kata Aditya tidak diragukan lagi menghukum mati Ruben dan Martin. Martin hanya mengira Aditya hanya menakutinya dan tidak berani membunuhnya. Tapi sekarang, tidak peduli betapa tidak mengertinya Martin, dia bisa mengerti bahwa Aditya serius. Melihat Karisman telah memasukkan pelurunya dan hendak mengambil tindakan, Martin sangat ketakutan hingga celananya terlepas. Tuan Aditya, Anda tidak bisa melakukan ini. Anda harus berbelas kasih dan berbelas kasihan. Martin hanya menggertak ketika dia ditendang ke tanah oleh Karisman. Apakah kamu dianggap manusia? Aditya memandang Martin dengan dingin dan berkata, Tuan Aditya, kamu tidak bisa membunuhku. Tolong lepaskan aku. Martin sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Dia berteriak kepada Aditya dengan nada memerintah. Aditya terlalu malas untuk memperhatikan Martin. Dia berbalik, mendekati April, dan menutup mata April. Ledakan. Dengan suara teredam, Martin kembali ke posisinya sepenuhnya. Suara ini membangunkan Ruben dari komanya. Orang tua itu menyeringai kesakitan. Ketika dia melihat Martin sudah mati, dia hampir memuntahkan seteguk darah. Aditya, apakah kamu membunuh anakku? Ruben melompat dan bergegas ke Aditya. Dengan marah, orang tua, anakmu terlalu kesepian sendirian. Tolong cepat dan tinggallah bersamanya. Aditya berkata dengan dingin. Ruben tertegun sejenak, lalu menghirup udara dingin dan mulai gemetar. Dia tidak ingin mati, lebih baik hidup daripada mati. Meskipun dia bukan lagi bos klub biru putih, dia masih punya banyak uang di tangannya. Karena Aditya berani membunuh Martin, Ruben tidak akan selamat. Ruben mengetahui hal ini dengan sangat baik. Jadi Ruben benar-benar panik. Dia gemetar dan berkata kepada Aditya, Aditya, bisakah masalah ini diakhiri sekarang? Anakku sudah meninggal. Bolehkah aku mengakuinya? Kamu lepaskan aku, dan aku akan pergi jauh, sekarang. Aditya tidak bisa menahan cibiran beberapa kali setelah mendengar ini. Apa yang dikatakan Ruben boleh saja membodohi anak berusia 3 tahun.
tetapi tidak untuk anak berusia 4 tahun. Terlebih lagi, Aditya telah memberi kesempatan pada Ruben. Orang tua ini sangat pandai mencari mati. Sudah terlambat, kamu tidak boleh menyentuh adikku. Setelah Aditya mengucapkan kata-kata ini dengan dingin, dia berbalik dan menutup mata April lagi. Ledakan. Karisman bergerak sangat cepat, menarik pelatuknya, dan menembak langsung. Dalam sekejap mata, seluruh keluarga Rubeb dan putranya terbunuh, semua orang yang hadir, kecuali Karisman dan beberapa anggota pasukan khusus. Semuanya terkejut. Keenam orang Dilan semuanya tercengang meskipun mereka telah melihat banyak hal di dunia. Mereka belum pernah melihat ini. Dalam hati mereka lebih menghormati Aditya, Ahmad, Gunawan, dan total 10 pria berjas dan bercermin hitam. Meskipun orang-orang ini semua adalah anggota kelompok pembunuh api merah, mereka semua sangat ketakutan. Bagaimana dengan si pembunuh? Selama Anda masih manusia, sangat sedikit orang yang tidak takut mati. Pada saat ini, Ahmad tertegun. Dia berdiri di sana tidak tahu harus berbuat apa. Kakinya gemetar secara ritmis, karena takut Aditya akan menghancurkannya juga. Gunawan lebih stabil. Orang tua ini memiliki kualitas psikologis yang baik. Dia menatap Aditya dengan tajam dengan sepasang mata segitiga gelap. Saudaraku, apa yang terjadi? Jangan tutup mataku. April menyadari bahwa seseorang mungkin telah meninggal, dan dia sangat cemas. Tidak apa-apa, Aditya menghibur April, dan kemudian melambai kepada 6 anak buah Dilan, menunjukkan bahwa mereka harus membawa April keluar dari ruang bawah tanah terlebih dahulu. 6 anak buah Dilan bergegas dan mengantar April keluar dari ruang bawah tanah tanpa membiarkan April melihat ke belakang. Karisman memimpin anggota tim pasukan khususnya untuk mengawasi anggota kelompok pembunuh api merah. Karisman cukup akrab dalam menangani sampah ini. Tuan Aditya, Anda telah menyelesaikan musuh Anda. Sebenarnya ada kesalahpahaman di antara kami, dan itu semua disebabkan oleh keluarga Ruben dan putranya. Gunawan menjadi tenang, berjalan ke arah Aditya dan berkata, salah paham, haha. Aku hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Siapa yang mematahkan kaki ayah angkatku? Aditya tersenyum dingin, menatap Gunawan dan bertanya. Tiba-tiba, ekspresi Gunawan berubah drastis, dan jantungnya berdebar kencang. Baru setelah itu dia benar-benar yakin bahwa lelaki tua yang kakinya patah karena tangannya sendiri itu sebenarnya adalah ayah angkat Aditya. Ini, Gunawan tergagap, mengetahui ada sesuatu yang salah dan merasa bersalah. Aditya tidak memiliki ruang di matanya. Ketika dia melihat ekspresi Gunawan yang masih meronta, Aditya yakin bahwa Gunawanlah yang menghancurkan kaki ayah angkatnya. Kamu menghancurkannya, kan? Aku tidak salah menuduhmu, kan? Wajah Aditya menjadi sangat suram, dan dia menatap Gunawan dan bertanya. Ya, Tuan Aditya, ini salah paham. Saya harap Anda, Tuan, punya cukup uang untuk menyelamatkan saya kali ini. Saya akan membayar 10 kali lipat biaya pengobatan ayah angkat Anda. Bagaimana menurut Anda? Gunawan cukup pandai berbicara dan berdiskusi dengan Aditya. Ketika Aditya mendengar ini, hatinya menjadi semakin marah. Aku akan membayar 20 kali lipat biaya pemakamanmu. Bagaimana menurutmu? Aditya berkata dengan dingin. Anda, ledakan. Sebelum Gunawan bisa berkata apa-apa lagi, Karisman sudah melepaskan tembakan. Dengan letupan, mayat Gunawan jatuh ke tanah. Pria pembunuh ini akhirnya mengakhiri hidupnya yang penuh dosa. Tuan Aditya, mohon maafkan saya. Ketika mata Aditya tertuju pada wajah Ahmad, Ahmad sangat ketakutan sehingga dia berlutut sambil melompat dan merangkak ke kaki Aditya. Dia sangat ketakutan hingga dia menangis. Bersambung.